Nah ya, sure. 1, 2, 3, kita mulai. Kawan-kawan, ini masih tema terkait COVID dan Corona. Inilah anak-anak kos yang ada di Jakarta. Tema kita kali ini membahas bagaimana kondisi kejiwaan anak-anak kos dilanda karantina wilayah, lockdown atau apalah istilahnya, PSBB ya. Ini pertama kita perkenalan dulu. Yang sebelah kanan saya nggak dengar suaranya. Nanti kayak Bang Batam, mati dong. Nama saya Ricky Saputra. Ricky Saputra dari Padang Sidimpuan. Padang Sidimpuan. Kalau yang ini Icap Jakarta. Icap Jakarta. Ya. Aktivitas Ricky apa di Jakarta? Kerja, kuliah? Kerja. Dan Icap? Lockdown. Kalau Biasa, Icap ini freelance. kerja juga, kuliah juga, ngurus penerbangan ke Cina juga. Jadi kawan-kawannya pingin ke Cina sekarang. Iya, betul. Terus Ricky. Tapi Baik. kalau saat ini jangan dulu. Jangan dulu ya. Ini Kenapa? makin tambah penyebarannya lagi kan. Oh, Kita iya. aja udah bertahan. Masa mau Tapi kalau dia menyebarkannya? bayar gimana? Ya bayar. Kan juga rakyat dong ya. Baik. Oke, baik. Ini kalau Ricky dulu nggak pulang? Ya. Hah? Nggak. Kalau Icap Saya kemungkinan pulang. Kapan pulang? rencana kalau bisa sih secepatnya. Secepatnya ya. Tapi Ricky kabarnya udah beli tiket kemarin. Iya. Terus tiket pesawatnya gimana? Dibalikin. Waduh. Kenapa dibalikin? Keputusan dari keluarga nggak dibolehin. Wah. Jadi teman-teman, ternyata Ricky nggak boleh pulang sama masyarakat lah di kampungnya. Kenapa? Karena dia berasal dari daerah red zone Jakarta. Waduh, sedih banget ya. Kalau Icap, Saya sih kira-kira di kampung diterima nggak nanti sebagai orang Jakarta nanti? kemungkinan sih kalau melihat dari kondisinya masyarakat pasti nggak terima kok. Nggak terima ya. Cuman ya mau gimana ya kan, tanah ini tanah Indonesia gitu. Iya. Bahkan negara aja nggak melarang. Nggak melarang. betul. Hanya dengan kita berangkat ke kampung dan kita hadir di daerah kita, maka secara otomatis kita harus ODP Harus ODP. dan 14 hari. 14 di hari. rumahnya. Nggak boleh Di rumah aja, kemana-mana. nggak boleh kemana-mana. Makan tidur lagi. Ya kan? Jadi kalau Ricky berarti nanti kalau seandainya kegiatan Jakarta seperti ini terus kerja, nggak kerja dong ya? Atau masih kerja? Masih masuk. Tapi kita mudah-mudahan corona ini cepat pergi lah. Tapi seandainya masih seperti ini, puasa nanti pulang. Kalau masih membuat pulang masih sih. Lebaran? Lebaran bukan masih lagi. Waduh. Ini juga sebagai edukasi ya, seperti yang dibilang Icap tadi. Sebenarnya untuk anak-anak muda yang ada di Jakarta usia 35 tahun ke bawah itu punya daya tahan yang kuat. Jadi kalau ingin pulang ya jangan ditolak gitu loh. Kan masalahnya kan belum tentu prasangka kita benar, itu pertama. Yang kedua, kita harus mengikuti prosedur. Sebelum pulang ada baiknya memang difasilitasi, misalnya polisi mendata kita. Yang kedua itu kita juga mencek kesehatan atau pihak puskesmas setempat itu memberikan layanan kesehatan gratis. Jika informasi menyebutkan bahwa kita sehat, sehingga tidak masalah kalau kita pulang gitu loh. Nah, itulah peran negara seharusnya. Dan saat kita pulang kan jangan juga dikucilkan, diusir atau bagaimana. Sempat kemarin ada isu mayat juga ditolak untuk dimakamkan, kan itu kan ya orang udah meninggal gitu loh, apalagi. Dan proses ya pengamanan dan segala macamnya sudah diatur oleh pemerintah gitu dan pihak rumah sakit. Jadi kalaupun kita pulang ya kita dimudahkan dengan melapor ke kepala desa, yaitu melapor ke puskesmas atau rumah sakit terdekat di tempat tinggal, sehingga sebenarnya nggak harus kan Ya. masa ditolak orang kita nggak punya penyakit misal gitu loh. Iya, Dan masalah. kan kita kan bisa bertahan 7 hari. Hari ke-8 setelah setiap hari kita dicek terus
oleh mungkin tenaga kesehatan di tingkat desa, kan ada tuh relawan apa namanya, bidan atau enggak yang apa ini loh, yang kerja di puskesmas tapi masyarakat gitu. Dan suhu tubuh kita tidak pernah 38 derajat Celcius, di sekitar kita tidak ada yang sakit selama 7 hari, saya pikir gak ada masalah kalau pulang. Jadi jangan terlalu lebay deh. Dan kita punya tenaga kesehatan, kita juga paham, dan orang-orang yang dari red zone itu juga tidak ingin menyentuh saudaranya dalam waktu 7 hari. Tapi kalau nggak diizinkan pulang kan itu gawat. Oke teman-teman, itu dia pesan kita. Pertama, ini virus memang harus kita antisipasi. Kedua, kita harus jeli dan memahami kondisi saudara kita sendiri. Kalau kita tidak boleh pulang, lalu solusinya apa? Nah, itu kita tunggu pada video-video berikutnya.